Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nova Ketamensa dengan absen C500210030 sebagai mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya izin menjelaskan mengenai preparat histologi sistema digestivus aksesoria. Jadi sebagai tugas referat dari saya untuk memenuhi nilai dari pretest. Jadi di sini saya akan menjelaskan nantinya 4 preparat. Untuk preparatnya itu ada 4. Yang pertama ada lingua, kemudian ada glandula palatina, kemudian ada glandula sublingual, dan juga ada vesica velea. Jadi izin menjelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai sistem digestif. Jadi sistem digestif itu adalah sistem yang dimulai dari bagian kavita oris atau bagian mulut sampai ke dengan bagian rektum atau bagian ekstrasi paling akhir. Selanjutnya untuk bagian-bagian dari sistema digestivus itu ada banyak ya. Namun yang saya jelaskan kali ini adalah yang bagian aksesorianya saja. Jadi yang pertama ada lingua. Jadi lingua ini sebetulnya untuk preparatnya ini adalah diambil dari bagian papil yang sudah diperbesar. Jadi untuk lingua itu nanti bentuknya papil-papil. Papil-papil itu bentuknya seperti sebentar. Ya, papil itu seperti begini. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini untuk papil-papil itu. Jadi nanti bentuknya seperti itu untuk bagian lingua ini. Terus nanti di papil itu setelah di-zoom atau diperbesar, itu nanti ada bagiannya seperti ini. Jadi yang pertama itu ada epithelium squamosum stratificatum non cornificatum. Nah, epitelnya itu yang sebagian sini, ini. Saya garis. Nah, ini adalah bagian dari epithelium squamosum stratificatum non cornificatum. Kemudian ada lamina propria. Lamina proprianya itu adalah sebagian sini, yaitu bawah dari epitel. Karena semua epitel itu biasanya terdapat lamina propria. Selanjutnya ada tesbat. Tesbat itu yang mana sih? Tesbat itu yang putih-putih ini ya. Ini tesbat, tesbat, tesbat. Dan di tesbat ini ada sel-selnya. Ini adalah ini ada sel-selnya, ada 3. Yang pertama dari kiri ini adalah sel basal. Sini, kemudian ke kanan itu ada sel subtantikular, kemudian ada sel gustatorius. Selanjutnya yang putih-putih ini, yang putih-putih ini adalah sulcus, sulcus dari lingua. Untuk penjelasan dari preparat lingua hanya itu saja. Mungkin yang khas nanti adalah epitelnya saja dan juga mungkin ada tesbatnya ini. Baik, saya hapus dulu. Selanjutnya, untuk yang kedua ada glandula palatina. Jadi untuk glandula palatina ini bagiannya ada lobus-lobusnya. Ini putih-putih ini adalah lobus. Lobusnya ini jernih. Jadi ini ada lobus, lobus ini lobus. Lobus ini lobusnya putih atau jernih atau bening karena mengandung protein. Kemudian ada epitelnya pada bagian sini. Nah, ini ada epitelnya. Ini adalah epithelium squamosum stratificatum non cornificatum. Sama dengan halnya dengan epitel dari bagian lingua tadi. Selanjutnya ada jaringan ikat. Jaringan ikatnya ini yang sebagian sini ya. Jadi di bawah epitel ini ada jaringan ikat atau lamina proprianya. Kemudian ada yang tadi disebutkan ada lobus-lobus ini. Lobus ini atau disebut dengan asinus dan terisi dengan mukus. Jadi terisi dengan mukus-mukus yang mengandung protein. Makanya kalau dilihat dari preparat atau dari mikroskop secara langsung, itu terlihatnya seperti jernih. Namun karena di sini saya mengambil dengan scan, jadi tidak terlalu jelas ya untuk bagaimana kejernihannya. Tapi ini secara langsung dilihat adalah jernih karena mengandung protein mengandung protein yang
protein yang ada di dalam mukus. Mukus ini adalah isi dari pus ini atau isi asinus. Untuk preparat dari glandula palatina mungkin itu cukup untuk penjelasannya. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya ada glandula sublingual. Jadi untuk glandula sublingual ini sebetulnya untuk preparat ini kurang diperbesar lagi, namun saya sudah mencari tapi tidak saya temukan. Mungkin saya izin menjelaskan saja secara singkat mengenai sublingual meskipun tidak terlalu jelas untuk gambar dari preparat ini. Jadi untuk glandula sublingual ini adalah tipenya adalah mukoseros atau banyak menghasilkan mukus daripada seros. Meskipun tetap menghasilkan seros, tapi dinamakan mukoseros karena banyak menghasilkan mukus. Sedangkan nanti apabila yang banyak menghasilkan seros disebut dengan seros mukus atau kebalikannya. Jadi untuk yang menghasilkan lebih banyak itu namanya dinamakan di depan, jadi mukoseros untuk ini. Karena banyak menghasilkan mukus. Selanjutnya ada asinus sudah untuk kecil. Baik untuk yang ya, jadi yang ini adalah ini seperti ini adalah asinus ya. Untuk duktus itu yang ada lumen di tengahnya ini seperti ini. Maaf. Nah, kalau duktus itu yang ada lumennya di tengah. Jadi ini sebagian besar adalah asinus. Duktus itu yang ada lumen-lumennya atau putih warnanya di tengah itu baru duktus. Kemudian ada dulu. Kemudian pada bagian tepi dari asinus ini nantinya apabila diperbesar itu terdapat seros demiluna. Jadi bentuknya seperti bulan sabit di sebelah asinus pas letaknya biasanya. Kemudian juga ada granul hidrofilik pada bagian asinus. Dia itu granul hidrofilik itu menyukai air. Jadi warna dari asinus itu bening-bening atau putih-putih pada bagian sini preparat ini. Kemudian ada kalau tidak salah ini adalah septum fibrosa atau pembatas jaringan ikat kalau tidak salah. Dan sepertinya kalau ini adalah jaringan adiposa jika saya lihat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai glandula sublingual. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai vesica vilea. Jadi untuk vesica vilea ini ada bagiannya, yang pertama ada lumen, ini yang putih. Ya, yang putih ini adalah lumen dari vesica vilea. Kemudian di tepinya ini ada tunika mukosa yang membentuk pelika. Nah, jadi ini adalah tunika. Jadi yang ini sampai ini adalah tunika mukosa yang membentuk pelika. Pelika itu seperti ini. Nah, ini pelika, kemudian bentuk pelika lagi. Selanjutnya pada bagian tepi ini, nah ini tepi bagian dalam atau yang mendekati mendekati lumen dari lumen vesica vilea ini. Nah, ini ada epitelnya, yaitu epithelium simplex koluner. Jadi pada bagian tunika mukosanya. Kemudian di bawah epithelium ini ada lamina propria. Sudah kita tahu semua bahwa di bawah epitel itu biasanya selalu ada lamina propria. Selanjutnya bagian sini ini adalah tunika muscularis. Jadi tunika muscularis ada di bawah tunika mukosanya. Jadi untuk penjelasan dari preparat lingua, kemudian preparat glandula palatina, kemudian preparat glandula sublingual, dan juga preparat vesica vilea, mungkin itu saja, dan saya memohon maaf apabila yang saya jelaskan terdapat kesalahan maupun tidak bisa langsung masuk atau bisa dipahami, atau mungkin dalam saya menjelaskan dari teman-teman atau saudara atau kakak-kakak semuanya kurang bisa mengerti. Semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyampaian materi. Saya cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.